Menikahi Hot Om. Bab 125. Bukan hanya sekali. Tapi ia melakukannya berkali-kali hingga Widya bisa ia kendalikan dan kembali tunduk. Ya, benar yang Anggi katakan. Ia memang sudah gila. Ia memang sudah benar-benar gila karena banyaknya tekanan. Ia terlalu ingin menggenggam Widya dengan sekuat tenaganya hingga tanpa sadar telah menorehkan luka yang begitu dalam berulang-ulang kali. Widya. Bahkan dia sampai demam tinggi seperti itu kamu nggak tahu. Mbak yang pakaikan dia pakaian, Mahesa Mbak yang bawa dia ke rumah sakit biar dia dapat perawatan. Dia berusaha simpan semua kelakuan kamu. Dia berusaha melindungi kamu. Dia diam setiap Mbak tanya apa yang udah kamu lakukan ke dia. Nggak usah Mbak dikasih tahu, Mahesa. Mbak udah tahu apa yang kamu lakukan pada dia. Bahkan 2 jam perawatan itu dia udah minta dipulangkan. Dia terlalu takut Mbak disalahkan oleh kamu, karena udah bawa kamu pergi. Dia bahkan gak mau kalau kamu sampai tahu bahwa dia sakit. Napas Anggi naik turun. Menahan emosi yang rasanya ingin meledakkan jantungnya. Kamu, Mahesa kamu udah nyakitin dia dan bikin merana, tapi kamu masih egois pengen dia tetap ada di samping kamu. Sadar. Bial. Parkiran basement rumah sakit. Buna kenapa keluar lagi? Tanya Dimas yang sudah berada di dalam mobil. Widya tiba-tiba kembali keluar dari dalam sana ketika kendaraan roda 4 itu sudah siap bergerak meninggalkan tempatnya. Sebentar, Dek. Perempuan itu hendak berlari mencari toilet terdekat. Namun langkahnya sudah tidak lagi mampu menahan gejolak mual yang begitu saja ia semburkan di dekat selokan. Hoeyek. Bun. Ucap Mentari langsung memijat tengkut adiknya itu. Kenapa? Widya menggeleng. Kepalanya begitu pusing. Terlebih saat mencium bau parfum dari mobil ayahnya. Kamu tadi makan apa sih, Dek? Tanya Mentari khawatir. Ada makan yang aneh-aneh nggak? Kamu nggak jupakan kalau alergi udang sama bumbu-bumbu tertentu? Widya menggeleng. Nggak ada, Kak. Widya makan yang normal aja. Kayaknya karena telat makan aja. Mentari mendesah. Sudah tidak menentu perasaannya, sekarang harus melihat adiknya seperti ini. Sebenarnya Mahesa itu ngurusin kamu nggak sih? Kesal Mentari. Kamu tunggu di sini bentar. Kakak ambil minum. Widya hanya mengangguk saja, menyeruakkan rasa mualnya. Tidak lama setelah itu, Mentari kembali. Ia mengulurkan 1 botol air mineral pada Widya. Minum dulu. Kumur-kumur. Iya. Widya pun mengambil alih botol yang sudah terbuka itu lalu meneguknya hingga setengah. Lalu, berkumur-kumur agar merasa lebih segar. Lambungnya sampai kosong sebab ia memuntahkan semua isi perutnya. Makasih, Ta. Iya. Udah lebih enakan belum? Mendingan, Ta. Tata bawa masker sama minyak kayu putih nggak? Mentari mengernyitkan keningnya. Lah memang selalu membawa 2 benda itu jika membawa Dimas pergi kontrol. Terlebih area rumah sakit yang sangat menganjurkan pemakaian masker. Bawa. Mau diambilin? Tia, Ta. Tapi otak Mentari masih menerka kenapa adiknya ini tiba-tiba saja muntah. Tapi kenapa harus pakai masker di dalam mobil? Widya menghela napasnya pelan. Mobil papa baunya aneh, Ta. Mual banget waktu cium aromanya. Gadis cantik yang usianya 5 tahun di atas Widya itu kembali mengernyitkan keningnya. Padahal wangi loh. Masa aneh? Pusing, Ta. Ya, udah. Bentar. Mentari pun kembali ke mobil. Membuka tasnya, mengambil masker dan juga minyak kayu putih dari dalam sana. Kenapa, Tari? Tanya Haris yang melihat anaknya itu mondar-mandir. Ia dilarang turu oleh Mentari karena khawatir Widya akan canggung. Widya mual bau parfum mobil papa. Kayak orang hamil aja deh, jawab Mentari sambil membubuhkan minyak kayu putih itu pada masker Widya. Dek. Jantung harus menekan untuk sesaat.
berdebar tidak tenang oleh karenanya. Bukankah kemungkinan itu bisa terjadi? Tari kasih maskernya ke Widya dulu, Pak. Mentari pun kembali melangkah ke tempat Widya dan memberikan benda itu pada sang adik. Nih, Dek. Udah kakak kasih minyak. Kamu tinggal pakai. Widya pun berdiri dari jongkoknya. Meraih masker itu lalu mengenakannya. Makasih, ya, Ta. Iya, yuk. Mentari langsung menggamit tangan Widya dan mengajak adiknya itu kembali ke dalam mobil. Sungguh, Ja kembali merasakan pening yang luar biasa sesaat masuk ke dalam sana. Buna sakit? Tanya Dimas yang duduk di depan. Widya langsung menggeleng. Tidak ingin membuat adiknya itu khawatir. Enggak, sayang. Buna cuma masuk angin sedikit. Tahu kakaknya itu selalu ingin terlihat baik di depan orang, Dimas pun bertanya untuk memastikan lagi. Buna nggak bohong, kan? Widya mengulurkan tangannya, mengusap dagu adiknya itu. Enggak, sayang. Beneran. Nanti dibawa tidur pasti sembuh. Oke. Mobil pun mulai bergerak meninggalkan basement. Haris tidak bertanya apapun sebab ia masih merasa canggung terhadap putrinya itu. Tapi ia tetap memastikan kondisinya dengan mengamatinya lewat rear mirror tengah mobil. Tampak keringat jagung yang memenuhi kening anak perempuannya itu. Tapi Om Mahesa mana, Buna? Tanya Dimas polos. Dari tadi Dimas nggak lihat Om Mahesa. Biasanya di mana ada? Buna, Om Mahesa selalu ada di situ. Widya menelan ludahnya susah payah ketika mendengar pertanyaan sang adik. Sepasang matanya lalu memanas. Hatinya kembali terasa diremas nyeri hanya dengan mendengar nama itu disebut. Tahu Widya tidak bisa menjawab Dimas, Mentari pun langsung menengahi. Mulai sekarang Buna tinggal sama kita, Dek. Kamu seneng? Enggak. Mata Dimas langsung berbinar-binar. Beneran? Tata. Mentari mengangguk. Beneran dong. Masa bohong? Yeay. Seru Dimas sangat senang. Dimas seneng banget kalau Buna beneran tinggal lagi sama kita. Berarti Om Mahesa juga bakal pindah, Ta. Apapun bahasan tentang Widya, Dimas tidak bisa memisahkannya dari Mahesa, karena di matanya, keterikatan mereka berdua terlalu erat. Di matanya, pasangan itu adalah pasangan yang sangat serasi yang pernah ia lihat di muka bumi. Dimas, gimana kontrolnya tadi sama Dokter Irawan? Tanya Haris mengalihkan fokus Dimas. Nggak ada keluhan, kan? Negak, Papa. Rasanya Dimas udah sehat banget, Pak, ucap Dimas antusias. Untung Om Mahesa cariin ginjal yang bener-bener cocok buat Dimas. Dimas jadi nggak perlu cuci darah lagi. Dan lagi-lagi, bagaimanapun orang mengalihkan Dimas tentang Mahesa, tetap saja anak itu akan terus berlari. Memikirkan lelaki itu. Jadi kangen sama Om Mahesa. Dimas kembali menoleh ke belakang. Buna, kapan Om Mahesa ke rumah jemput? Buna. Dimas mau bilang makasih sekali lagi terus traktir dia es krim di tempat langganan kita. Sungguh, air mata Widya sudah ingin menetes. Memorinya tentang bagaimana dulu Mahesa mengejarnya sampai merayu adiknya ke rumah es krim kembali berkelebatan di kepalanya. Saat ini, semua itu hanya menjadi kenangan. Ja tidak akan pernah lagi ke sana bersama suaminya itu. Buna lagi pusing, Dek, ucap Mentari menyela. Ia ingin mengalihkan pikiran Dimas agar meninggalkan nama Mahesa. Tangannya langsung meraih kepala Widya agar bersandar di pundaknya. Nih lihat. Biarin Buna. Istirahat dulu. Oke. Melihat Widya yang tidak menjawab, Dimas pun tidak lagi berusaha bertanya. Oke. Bungsu itu berbalik, merapikan duduknya dan menatap ke arah jalanan malam yang diterangi lampu-lampu kota. Sedangkan Widya, melihat adiknya itu sudah beralih, ia pun menegakkan tubuhnya, berbalik dan bergeser untuk merebahkan kepalanya di pangkuan Mentari. Ja simpan wajah sendu itu di perut sang kakak dan mulai menutup. Tanya. Mentari mewidyakupkan tubuhnya,
berbisik di telinga sang adik. Nangis aja kalau kamu mau nangis, Buna. Ada kakak di sini. Pundak Widya pun langsung berguncang. Air matanya berguguran di pangkuan kakaknya itu. Cot, kediaman Anggun. Anak mama udah pulang, ucap Anggun ketika menyambut Dimas. Dimas langsung menyalimi tangan sang mama. Iya, Ma. Acara mama juga udah selesai, Ma. Udah? Dong, jawab Anggun sambil mengecup puncak kepala sang putra. Maaf, ya. Gara-gara mama ada acara, mama nggak temenin Dimas kontrol. Nggak apa-apa, Mah. Kan ada Susrini. Lagian Dimas seneng hari ini. Wah, seneng kenapa? Kata Tata mulai hari ini Buna bakal tinggal di rumah kita. Anggun langsung mengernyitkan keningnya. Ia tentu tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Dimas. Sementara di dalam mobil, Haris baru saja akan turun, tapi Mentari menahannya sebentar. Pa, Widya kayaknya ketiduran. Tari nggak tega banguninnya. Biar papa gendong. Sebentar. Tidak lama setelah itu, Haris pun keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Bertemu dengan Anggun yang tentu saja masih berbicara dengan Dimas. Mas, Widya, nanti kita bicara, Anggun. Mas angkat Widya dulu ke kamarnya, potong Haris langsung membuka pintu mobil bagian belakang. Sungguh, perasaan ibu kandung Widya itu langsung merasa tidak enak. Terasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Iya. Haris memindahkan tubuh Widya yang masih meringkuk memeluk perut Mentari ke dalam gendongannya. Masker yang perempuan itu gunakan pun bahkan terlepas dari wajah cantiknya. Anggun mengusap sesaat wajah sang putri, mengamati rautnya yang tampak sedih. Wajahnya bahkan masih basah dengan mata yang sembab. Sungguh, perasaan Widya jadi tidak karu-karuan. Jantungnya langsung memompa keras begitu saja. Mas. Untuk sesaat Haris dan Anggun saling menatap. Lelaki parubaya itu sampai meneteskan air matanya karena tidak tega pada gadis kecil yang dulu sering ia cambuk menggunakan ikat pinggangnya ini. Lelaki itu pun melangkah pergi, mendekap anaknya begitu erat. Diam-diam ia mencuri kecupan di kening anaknya yang malang itu. Sungguh, sapuan bibir di dahi putrinya itu ia lakukan untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Air matanya pun meleleh merasakan getaran di jiwanya. Ia pilu, sejak bayi ia bahkan tidak pernah mendekap bahkan menenangkannya kala putrinya ini menangis. Membiarkannya menangis kehausan tanpa rasa kasihan. Yang ia lakukan hanya berteriak pada Anggun untuk mendiamkan Widya kecil yang butuh dekapan. Sedih, tentu saja. Hatinya hancur. Betapa berdosanya ia menyia-nyiakan anak yang begitu baik hati ini. Begitu berdosanya ia memfitnah ibu dan anaknya ini. Entah dengan apa ia bisa menebus kesalahan itu, seumur hidup pun mungkin bahkan tidak akan cukup untuk membayar masa lalu yang telah tertoreh cacat. Sedangkan Anggun, wanita itu masih terpaku di tempatnya. Ia tahu bahwa semua sedang tidak baik-baik saja. La tidak pernah melihat Haris meneteskan air mata seperti itu. Ini baru untuk yang pertama kalinya. Tari. Ucap Anggun langsung mengguncang kedua sisi lengan Mentari. Widya kenapa, Tari? Bilang. Sama mama. Kamar Widya. Haris meletakkan raga anaknya dengan hati-hati. Seperti bayi yang sedang tertidur pulas, lelaki itu menjaga agar tidur putrinya itu tidak terusik. Ayah kandung Widya tersebut langsung mendudukkan dirinya di sisi tempat tidur, mengusap kepala anaknya itu dengan lembut. Maafkan, Papa, Bun, ucap Haris sangat pelan. Pundaknya kembali berguncang ketika mengingat bagaimana penderitaan putrinya itu. Maafin Papa, ya, Nak. Papa berdosa sama kamu. Papa banyak salah sama kamu. Untuk beberapa saat lelaki itu menemani putrinya. Menumpahkan air matanya di sana. Mengeluarkan segala kesedihannya, meratapi semua yang menimpa darah dagingnya. Menarik napasnya dalam-dalam lelaki itu kemudian mengembuskannya dengan
dengan perlahan. Beberapa kali ia melakukan hal tersebut untuk melegakan dadanya. Sungguh, ia harus segera menemui Anggun dan menjelaskan segalanya. Mentari, sedikit banyak putrinya itu pasti sudah menjelaskan pada ibunya. Lelaki itu kemudian meraup wajahnya yang basah. Beranjak dari duduknya dan melangkah pergi dari kamar putrinya itu. Klik. Handle pintu pun ia tekan, namun langkahnya terhenti saat suara Widya membelainya. "Papa," ucap putrinya itu lirih. Haris tidak langsung berbalik. Mematung di tempatnya. Hatinya bergejolak. Bagaimanapun kasih sayang dan rasa bersalah yang ia lakukan pada putrinya tadi ia lakukan secara diam-diam. Rasa malunya kembali bangkit. Ia tidak mampu menatap mata anaknya tersebut. "Papa," lirih suara itu pilu. "Boleh Widya minta peluk, Pak?" tanyanya sendu. Sekali aja, pundak Haris kembali berguncang. Permintaan sederhana namun tidak pernah ia berikan pada gadis kecilnya yang malang. Mantan suami Anggun itu pun langsung berbalik, ia mengabaikan rasa malunya. Bahkan ia membiarkan wajahnya kembali basah karena air mata. "Boleh, Nak," ucap lelaki parubaya itu kembali duduk di pinggiran kasur sambil merentangkan tangannya. Widya pun berlutut dari duduknya, mendekap tubuh yang selama ini benar-benar ia rindukan sosoknya itu. "Papa," ucap Widya terisak sedih. "Widya sayang Papa." Tangis Haris langsung meledak bersuara. La tidak mampu menahan kesedihannya. Anak yang selama ini ia benci, ia siksa batin dan raganya, bahkan masih menyimpan kasih sayang untuknya. "Maafin Papa, Bun," isak Haris menangsi pilu. Pundaknya bergetar hebat. Dahsyat rasa sakit hatinya. "Derajat maafin Papa, ya, Nak." Widya menggeleng pelan. "Papa nggak salah," isak Widya mengerat pelukannya pada sang ayah. La mencari pegangan agar hatinya yang sudah tidak berbentuk ini bisa kembali kuat. Penantiannya selama ini terbayar sudah. Akhirnya ia bisa mendapatkan pelukan hangat dari ayahnya sendiri. "Widya sayang sama Papa." Haris makin terisak-isak. "Papa juga sayang Widya," ucap Haris mengecupi samping kepala putrinya itu. Kalimatnya pun terpatah-patah saking rasa bersalah yang begitu besar. "Papa juga sayang putri kecil Papa ini."